Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke pinggir pantai, mencari inspirasi, mencari konten yang cocok, dan sambil menunggu kabar dari TIJ. Saya tetap menunggu beliau sampai tanggal 25 Oktober. Oke, kita tunggu kabar dari TIJ. Sahabat Base dimanapun saudaraku berada, saat ini saya sedang berada di pantai. Inilah kondisi pantai di sekitaran kota Wismawe dalam suasana masih suasana pandemi, pun masih dalam status COVID-19. Teman kita jalan-jalan santai di pantai sambil bercerita. Kalau berbicara tentang masalah channel YouTube, yang pertama, kalau kita ingin mencari rezeki rezeki yang halal tentunya, walaupun melalui channel YouTube, konten kita harus sesuai, tidak perlu melecehkan orang lain, tidak perlu meremehkan orang lain, apalagi sampai membongkar aib orang lain. Jadi di sini saya selaku seorang YouTuber, walaupun YouTuber pemula, saya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh TIJ. Makanya saya sangat penasaran sekali ingin berjumpa langsung dengan TIJ. Begitu teman-teman. Kalau kita memang seorang YouTuber yang handal, seorang YouTuber yang kreatif, kita harus membuat konten juga yang kreatif, usaha sendiri, ide-ide sendiri, tidak perlu mencontreng daripada aktivitas dan konten daripada teman-teman yang lain, ya. Kecuali kita satu tim, sengaja kita membuat film pendek ataupun sinetron ataupun cerita-cerita bohong untuk menjadikan sebuah konten, itu lain. Tapi kalau kita seorang YouTuber tapi konten kurang berkualitas, dan kita selalu mencari kelemahan-kelemahan daripada YouTuber yang lain untuk kita bahas sebagai konten di channel kita, itu sangat tidak cocok ya menurut saya. Walaupun saya seorang YouTuber pemula, mohon maaf, tapi sangat tidak cocok. Tapi bagaimana yang cocok? Yang
cocok adalah kita harus menciptakan bagaimana kreatif sendiri, kemampuan kita sendiri untuk kita buat sebuah konten yang menarik dan enak ditonton. Itu baru boleh kita katakan seorang YouTuber yang handal dan mampu. Kita lakukan sesuatu yang belum pernah diposting oleh orang lain, belum pernah dilakukan oleh orang lain, tapi kita yang menciptakan dan kita sendiri yang mempostingnya. Itu baru hebat ya. Jadi di sini saya bukan bicara kejelekan TIJ ya, bukan menjelek-jelekan TIJ. Ini mohon maaf. Saya berbicara fakta dan apa adanya. Selama ini menurut saya TIJ hanya cuma konten YouTube cuma dari channel-channel orang lain. Maksudnya bukan diambil video orang lain, tapi setiap konten orang lain dia ambil dan dia tonton sampai habis, terus dia bahas di mana kejelekannya, di mana yang tidak disenangi oleh orang lain, lalu dijadikan sebagai konten YouTube-nya. Ini khusus untuk TIJ. Biarpun TIJ menonton video ini, saya tidak masalah. Saya bisa mempertanggungjawabkan konten saya sore hari ini. Sahabat Indra Pase dimanapun saudaraku berada, melalui video saya sore hari ini, konten yang sangat sederhana ini, saya ingin menceritakan kepada sahabat semua, subscriber yang berada di Pulau Jawa khususnya, yang berada di Jawa Barat, di Banten ya. TIJ itu hanya seorang YouTuber biasa, bukan orang hebat yang seperti yang dikatakan oleh Ustadz Idris dan lain-lain, sampai dipanggil Ustadz TIJ. Ustadz itu adalah kalau bahasa Aceh tungku. Kalau tungku itu adalah orang alim. Orang alim itu adalah orang berilmu agama, orang yang telah mempelajari ilmu agama. Itu baru kita katakan Ustadz. Tapi sangat cocok ya, sangat cocok kalau kita dipanggil Ustadz. Kalau TIJ dipanggil Ustadz, maksudnya Ustadz di YouTube ya, Ustadz YouTuber. Jadi saya mulai sore hari ini, saya akan panggil TIJ adalah Ustadz. Kenapa harus saya panggil Ustadz? Karena saya nonton di video Ustadz di Pulau Jawa, salah satunya Ustadz Idris memanggil TIJ ini adalah Ustadz TIJ. Jadi saya tidak boleh memanggil TIJ ataupun Kuku Iqbal Johar seperti dulu. Saya harus memanggil Ustadz TIJ. Jadi jangan tersinggung nanti. Ini bukan sindiran Ustadz TIJ. Anda memang sudah dipanggil Ustadz, artinya Anda sudah menguasai ilmu agama. Walaupun tidak menguasai sampai 80%, 70%, tapi setidaknya Anda paham ya. Anda paham menurut teman-teman yang memanggil Anda Ustadz, siapapun. Jadi saya juga demikian. Daripada saya panggil TIJ hari ini, lebih baik saya panggil Ustadz, biar lebih dekat, biar lebih mudah dikenal oleh teman-teman yang lain. Jadi sudah seminggu saya menunggu kabar dari Anda, dari Ustadz TIJ. Sampai-sampai saya dibully oleh netizen, oleh seluruh pendukung-pendukung Anda, ataupun dibully oleh siapapun yang menonton video saya. Imran itu adalah seorang pembohong, katanya mau jumpa TIJ, tapi tidak ada, cuma hanya membuat video doang. Padahal kemarin Anda sudah berjanji dengan saya, kalau saya sampai di Lok Semai tolong kabarin, insya Allah kita akan ketemu. Tapi ternyata setelah saya tiba di Lok Semai, Anda sudah membuat alasan dengan saya. Katanya lagi sibuk, katanya sabar dulu, katanya jangan takut sama netizen. Channel kita yang ngatur, bukan netizen. Ya memang begitu, tapi alangkah baiknya kalau kita segera bertemu dan
membicarakan apa yang selama ini terpendam dan selama ini kita berkoar-koar di video di channel YouTube termasuk saya. Kita lebih baik membuat live streaming berdua, apakah di tempat saya ataupun di tempat Anda. Itulah kita membuat live streaming supaya teman-teman menyaksikan apa kita berbohong atau memang betul-betul bertemu. Jadi tuntutan daripada netizen, daripada pendukung Anda ataupun pendukung saya, siapapun, daripada penonton yang jelas, kita harus segera bertemu. Jadi mohon kesediaan Ustadz DJ untuk memberi waktu kepada saya, apakah kita bertemu di Banda Aceh atau di Kota Luxmo ini. Sekali lagi saya ulangi, mohon diatur waktunya ya, bukan memberi waktu, mengatur waktu. Kapan kita bisa bertemu. Saya berharap dalam waktu dekat ini dan dengan segera kita harus bertemu. Kalau tidak, bulian ini terus berjalan, komentar-komentar miring terus berjalan. Karena kita dianggap pembohong, terutama saya yang sudah membuat video sekitar 3 kali tentang menunggu kedatangan TIJ. Ternyata TIJ-nya tidak jadi datang sampai malam hari. Begitu teman-teman. Ini sudah saya sampaikan secara langsung melalui video ini ya. Ini langsung saya tunjukkan kepada TIJ. Apakah TIJ seorang pejuang atau pecundang? Apakah TIJ seorang pemberani atau hanya cuma beraninya di balik layar? Begitu teman-teman. Ya teman-teman, inilah suasana laut di tempat kami ya. Ini pantainya bersih. Ini pemecah ombak yang di belakang saya ini adalah pemecah ombak. Itu pemecah ombak. Kalau ada ombak-ombak besar, ini tidak langsung ke sana ke rumah warga ya. Ini muaranya di sini. Kalau airnya pasang di sini bisa parkir bot berbadan besar ataupun bot nelayan ya, ataupun bisa masuk lewat sini. Ini airnya sangat tajam ini ya, deras sekali ya. Mohon maaf, bukan tajam, deras ya. Mohon maaf bahasa Indonesia saya kadang-kadang kurang tepat ya, saya tepatkan. Ini yang di depan saya ini. Yang di depan saya ini adalah muara sungai Gung Kusung ataupun Sungai Buaya, Gung Buya kalau bahasa Aceh ya. Ya, selamat sore semuanya buat teman-teman sahabat Imran Pase. Dimanapun saudaraku berada, selamat menonton, selamat menikmati pemandangan indah, pemandangan laut. Inilah suasana laut ataupun pantai di tempat saya. Nah, ini ada sebuah perahu bot nelayan. Ini bot sitaan kalau nggak salah. Kalau nggak bot sitaan ini ngapain di sini? Ya, udah bertahun-tahun. Ini suasananya, ini pelabuhan apa ini? Ini bukan pelabuhan ya. Ini muara sungai ini. Kalau airnya pasang, kita tidak bisa berdiri di sini. Penuh. Airnya penuh sampai kemari. Yang nampak dari jauh ini adalah PT Pupuk Iskandar Muda. PT Pupuk Iskandar Muda berseri tim ya. Kalau yang nampak dari jauh sana itu adalah pelabuhan kapal tanker ya. Pelabuhan kapal tanker milik PT Arun LNG. Dulunya Exxon Mobil juga di situ. Jadi mau ekspor minyak atau gas Aceh melalui pelabuhan yang nampak di jauh itu. Ya, yang di sana, yang di sana. Jadi terus kita bahas ataupun kita komunikasikan bagaimana caranya dalam waktu 3 hari ini sebelum saya balik ke Banda Aceh. TIJ harus merespon, TIJ harus menjawab, dan TIJ harus menentukan tempatnya. Kalau
Kalau tidak, TIJ boleh kita katakan hidup pembohong ya, kalau tidak mau ketemu. Ini bukan ancaman, tapi bukan saya juga yang bilang, tapi teman-teman nanti semua akan mengatakan ya, TIJ itu cuma beraninya di balik layar. Makanya apapun alasannya, bagaimanapun kesibukannya, saya berharap kepada Ustadz TIJ harus menjawab dan membalas video saya, ataupun harus menelpon saya. Apa alasannya sehingga menunda-nunda pertemuan ini.